kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran-Mu karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Hari ini kami ada, Tuhan izinkan kami kembali menghirup udara segar, dan izinkan kami merenungkan bagian firman-Mu untuk menjadi kekuatan, rema, teguran, nasihat buat kami. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan. Dengan keterbatasan kami, biarlah kuasa Roh Kudus yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar kembali firman Tuhan pada malam hari ini. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama mengangkat sebuah tema firman Tuhan, hidupku adalah milik Kristus. Ya, ini yang menjadi perenungan kita hari ini. Hidup kita sebagai orang yang percaya itu adalah sepenuhnya milik Tuhan. Hari ini kita ada semua karena Tuhan izinkan kita ada. Karena kita tidak tahu hari esok. Karena hari esok hanya Tuhan yang tahu. Nah, kita orang yang percaya dan beriman, kita berkata hidupku adalah milik Kristus. Saya mengambil dalam Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 26. Hidupku adalah milik Kristus. Itu yang akan saya angkat tema pada malam hari ini. Mari kita buka Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25. Saya akan membacakan bagi kita dan teman-teman saudara akan mendengarkannya. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 26 dia berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, ini cukup 3 ayat saja yang menjadi perenungan kita hari ini. Surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk melawan ajaran sesat. Karena pada zaman itu ajaran sesat merebak di mana-mana. Mengajarkan bahwa keselamatan harus melalui hukum Taurat. Dalam kitab Galatia ini Rasul Paulus menegaskan bahwa keselamatan seperti yang kita bahas beberapa hari yang lalu adalah anugerah Allah. Dan hidup orang percaya harus dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan perbuatan baik, dan keinginan daging yang binasa ini bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dalam bagian penutup dari Galatia di sini dicantumkan tentang buah roh. Menunjukkan bahwa ada 3 kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, bahwa hidup kita itu adalah milik Kristus. Hidupku adalah milik Kristus. Seperti dalam 3 ayat tadi yang menjadi dasar kita untuk kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Hidupku adalah milik Kristus. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 26, yang pertama, hidupku adalah milik Kristus karena dikatakan di sana ayat 24 harus menyalibkan keinginan daging. Kita baca sekali lagi Galatia 5:24, barang siapa dikatakan menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Berarti memang kedagingan kita ada, hawa nafsu kita ada, keinginan kita ada. Tapi dia katakan, ia telah menyalibkan. Jadi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, kita telah menyalibkan daging itu.
dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan kata menyalibkan di sana kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya atau Yunani, di sana dia katakan stauro, artinya mematikan secara radikal. Artinya mati secara radikal, bukan sekedar mengendalikan. Jadi keinginan-keinginan daging yang kita miliki itu mati secara radikal dan bukan hanya kita kendalikan, tetapi langsung disalibkan ya bersama Kristus Yesus dengan segala hawa nafsu kita. Sehingga terbentuk di dalam hidup ini menjadi sebuah konsep teosentris. Hanya segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Daging di sini bukan hanya tubuh fisik saja, tetapi juga natur dosa manusia yang menguasai manusia sejak Adam jatuh dalam dosa. Banyak orang yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidupnya masih dikuasai oleh hawa nafsu lama. Seharusnya nafsu lama itu tidak dikuasai karena sudah dimatikan secara radikal di dalam Kristus Yesus. Tapi apakah kita bisa menikmati kedagingan itu? Bisa. Kita nikmati dengan kasih Yesus. Apakah hawa nafsu kita? Kita nikmati bersama dengan Kristus. Apakah keinginan kita ada? Ada. Tapi keinginan kita adalah keinginan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi sebenarnya semuanya sudah dimatikan di dalam Kristus Yesus. Seluruh hidup kita adalah milik Kristus. Dia sudah menyalibkan dirinya dan kita juga segala hawa nafsu kedagingan kita tersalib dengan segala keinginan-keinginan kita. Jadi kita sudah menyalibkan keinginan daging kita. Dan kita harus mengambil sikap tegas terhadap dosa. Dan tidak memberi kompromi terhadap kebiasaan lama yang berdosa. Saat dia timbul, maka langsung secara radikal mati saat kita memandang salib Kristus. Seperti kita mematikan saklar listrik. Begitu saklar dimatikan, maka aliran listrik berhenti. Demikian juga waktu kita menyalibkan kedagingan dan hawa nafsu, berarti memutuskan sumber daya bagi hawa nafsu yang menuju kepada dosa yang bisa menguasai hidup kita. Jadi yang pertama, hidupku adalah milik Kristus karena harus menyalibkan keinginan daging. Dia katakan kata stauro mematikan secara radikal. Jadi saudara, sudah disalibkan keinginan-keinginan daging yang menjurus kepada hawa nafsu dosa. Tapi ada keinginan-keinginan daging kita untuk hormat kemuliaan Tuhan. Ada hawa nafsu kita yang didasari oleh kasih daripada Tuhan Yesus. Jadi kita sudah dilahirkan baru dan dimerdekakan. Nah yang kedua, hidupku adalah milik Kristus. Yang pertama tadi adalah harus menyalibkan keinginan daging. Nah yang kedua, hidupku harus dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 25 dia katakan, jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau kita berkata bahwa hidup saya hidup oleh Roh Kudus, maka baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Pikiran kita, hati kita, mulut kita, perbuatan kita harusnya dipimpin oleh Roh. Kenapa? Karena tadi sudah disalibkan, maka sekarang dipimpin oleh Roh. Hidup yang dipimpin oleh Roh ini adalah status kita yang baru. Karena kita sudah lahir baru oleh Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5-6, dia berkata, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 dan 6, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita daging, tapi kita sudah dilahirkan oleh Roh Kudus. Kita sudah lahir baru. Maka kehidupan kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ini adalah proses kehidupan kita hari lepas hari.
Kita mengikuti arahan suara Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan, melalui setiap perbuatan-perbuatan kita setiap hari, setiap detik, setiap menit. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu kita membaca Alkitab, waktu kita berdoa, waktu kita melakukan aktivitas kita, kehidupan sehari demi sehari, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, latihlah kepekaan rohani Anda. Latihlah kepekaan rohani kita terhadap arahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memberikan penuntunan atau arahan kepada kita. Maka sebagai orang yang percaya, kita harus terus berdoa. Karena Roh Kudus berbicara kepada kita melalui doa yang kita tujukan kepada Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, Dia menegur dan mengingatkan kita. Dan kita harus taat. Karena waktu ada kita ketaatan, maka ada kesetiaan. Seperti kita menggunakan GPS yang memberi arah kepada kita. Kalau kita tidak mau mengikutinya, maka kita akan tersesat. Nah, waktu kita mengikuti Roh Kudus, kita tidak tersesat. Karena kenapa? Dia akan mengajak kita, mengarahkan kita kepada kehidupan yang luar biasa. Itulah kehidupan orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Hidupnya dipimpin oleh Roh hari lepas hari. Untuk apa kehidupannya dipimpin oleh Roh? Untuk menjadi garam dan terang di dunia ini dan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang yang tersesat dan untuk menjadi teladan di tengah-tengah dunia. Jadi yang kedua tadi, yang pertama tadi bahwa hidup kita adalah milik Kristus kalau kita mau menyelipkan keinginan daging kita bersama Kristus. Ada, dia katakan di sana, mematikan secara radikal. Yang kedua, hidupku adalah milik Kristus saat hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, hidupku adalah milik Kristus waktu hidup kita menolak mengikuti dunia. Menolak dengan sikap dunia. Walaupun kita hidup di dunia, tapi kita tidak bisa dan tidak boleh mengikuti arahan dunia. Galatia pasal 5 ayat 26 dia katakan, janganlah kita gila hormat. Apa yang mau kita kejar di dunia? Gila hormat. Nggak perlu. Karena kenapa? Kita sudah dihormati oleh Bapa di surga. Sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita gila hormat, ya kita masih mengikuti sikap dunia. Janganlah kita saling menantang. Artinya saling berkelahi. Menantang. Karena banyak orang sekarang mau ingin menantang siapapun. Dan dia katakan jangankah saling mendengki, iri hati. Apa yang mau kita irikan? Semuanya milik Kristus. Bahkan tubuh dan nyawa kita ini. Saat kita masih gila hormat, kita masih mengikuti dunia. Saat kita masih saling menantang, jangan-jangan kita bukan dipimpin Roh Kudus dan kita masih mencintai dunia. Padahal sikap-sikap dunia yang ditolak itu adalah jangan gila hormat, jangan saling menantang, bahkan saling mendengki. Kalau kita melihat di sini kata gila hormat, ya di dalam bahasa aslinya itu disebut kenodokos, ya kenodokos yang artinya kemuliaan kosong. Jadi gila hormat itu dalam bahasa aslinya dikatakan kenodokos itu adalah kemuliaan kosong. Jadi ngapain kita harus mengikuti kemuliaan kosong? Itu sikap dunia. Dunia itu kosong. Mencari pujian manusia demi kebanggaan pribadi. Maka dikatakan kemuliaan kosong. Jangan saling menantang, mendengki. Menantang ini adalah sikap kompetitif yang tidak sehat. Dia ingin bersaing tetapi tidak sehat. Dalam kehidupan, dalam pelayanan dengan memakai berbagai cara. Itu adalah menantang. Dan mendengki di sini adalah iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Ini semua manifestasi dari karakter keinginan daging yang dipimpin oleh dunia, bukan buah Roh Kudus. Jadi kalau kita, saya dan Anda adalah milik Kristus, maka pertama tadi, saudara harus menyelipkan daging. Dan yang kedua, saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudara harus menolak sikap dunia. Kita sebagai orang percaya harus melakukan ini.
Mari malam hari ini 3 kebenaran yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita mau berkata, aku adalah milik Kristus, maka saudara harus menyalipkan keinginan daging saudara secara radikal. Nah, yang kedua, saudara tidak ada tawaran harus dipimpin oleh Roh Kudus dalam hari lepas hari. Dipimpin pikirannya, dipimpin hatinya, dipimpin hidup. Dan yang ketiga, saudara harus menolak sikap karakter nilai dunia yang hanya membawa kekosongan dan tidak ada nilai. Saudara harus mengutamakan sikap surgawi. Marilah kita saling mendahului memberi hormat. Marilah kita saling menasihati. Marilah kita saling mendoakan dan saling menegur satu sama lain. Karena dengan keteladanan kita, maka Kristus ada di dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Mari kita terus berkata kepada diri kita, aku adalah milik Kristus karena aku sudah menyalipkan daging, karena aku dipimpin oleh Roh Kudus, dan karena aku menolak sikap duniawi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kasih dan kemurahan-Mu kami bisa belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kami dikuatkan, disegarkan, diingatkan kembali bahwa Engkau begitu baik dalam hidup kami. Bahwa kami sudah menjadi milik-Mu. Saat kami berkata sudah menjadi milik-Mu, maka kami menyalipkan kedagingan dan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, dan karakter kami, sikap kami, hidup kami hanya untuk Tuhan dan menolak segala nilai konsep dunia. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.